Episode 4 diawali dengan Jiho yang memarahi Jandi karena memohon kepada Uninya agar tidak pergi. Hal itu bukanlah permintaan tapi menurut Jiho permohonan, dan itu yang membuat Jiho pergi. Padahal maksudnya Jandi baik banget karena dia begitu suka dengan Jiho, jadi tidak mau membuat Jiho menderita. Setelah itu Jandi pun datang ke base campnya F4 untuk bercerita mengenai masalah dia dengan Jiho, dan ternyata cerita tersebut sangat nyambung bagi Junpyo, dan Junpyo pun memberikan prinsip bahwa lebih baik menyesal setelah melakukan daripada tidak melakukannya karena setidaknya sudah mencoba. Esok harinya, F4 dan Jandi mengantar Uni di bandara, tapi tanpa adanya kehadiran Jiho di sana. Mereka pun berpisah satu sama lainnya. Setelah Uni pergi dan mereka hendak balik, mereka ketemu dengan Jiho, yang ternyata sudah menunggu hampir 3 jam di sana tapi bersembunyi. Dan Jandi yang melihat itu pun marah kepada dia, karena pada saat Uninya mau pergi malah dianya nggak ada. Ternyata Jiho sudah membeli tiket pesawat untuk menyusul Uninya tersebut. Jandi yang menyaksikan tersebut antara lega, sedih, senang, karena Jiho akhirnya mendapatkan petuah dari apa yang mereka bicarakan kemarin. Jiho pun mengucapkan terima kasih kepada Jandi. Lalu tibalah penerbangan selanjutnya dan Jiho pun berpisah dengan F4 yang ada di Korea sebelum pergi. Jiho sangat senang karena telah mengenal Jandi, lalu mencium keningnya Jandi. Dan itu pun disaksikan oleh Gu Junpyo. Ya meskipun antara siksak shock sih ngelihat hal tersebut, tapi mau gimana lagi. Shin pun berpindah di sekolah. Jandi sedang makan bersama teman-temannya Mijin. Tiba-tiba saja Junpyo datang menghampiri Jandi dan bilang, "Mari kita ketemu di Namsan Tower jam 4." Jandi yang mendengar tersebut pun kayak apa sih gitu, nggak jelas banget, apalagi di depannya Mijin. Lalu dia lanjut aja makan. Esok harinya Jandi diajak oleh ibunya untuk berburu promo di supermarket. Hal tersebut membuat dia lupa akan janjinya terhadap Junpyo. Setelah jam 8 malam dia pun baru selesai dari supermarket dan dia mau memastikan ulang dan datang ke Namsan Tower. Sesampainya di sana, ternyata si Junpyo masih ada menunggu di bawah salju loh, padahal itu lagi turun hujan. Junpyo melakukan itu bukan karena gak ada tujuan ya, karena dia tuh ingin terlihat keren di depannya Jandi, makanya dia tetap nunggu di bawah salju meskipun ya penuh banget ya sampai kepala dengan salju, terabas aja. Lalu Jandi pun mengajak Junpyo untuk minum kopi dulu sambil diajak ke atas gedung untuk melihat pemandangan kota-kota dari atas gedung tersebut yang sangat cantik banget. Setelah mereka selesai melihat pemandangan gedung tersebut dan mereka akan turun, ternyata pintunya itu sudah digembok oleh penjaga di sana. Ditambah lagi mereka juga lupa membawa HP. Meminta pertolongan ke siapapun udah nggak bisa ya. Akhirnya mau nggak mau mereka pun menunggu di sana sampai pagi. Dan saat mereka nunggu di situ, Junpyo terkena demam tinggi karena menunggu Jandi di bawah salju. Akhirnya dengan segala ide, untungnya Jandi ada beli baju-baju dia waktu di supermarket ya. Diselimutinlah ke badannya Junpyo dengan baju-baju atau jaket tersebut. Besok paginya, mereka pun akhirnya bisa turun dari gedung tersebut. Tapi pikiran Jandi yang cemas alasan apa yang harus diomongin ke orang tuanya. Semalaman dia pergi gak ada ngomong apa-apa, gak punya HP juga. Tapi pas dia udah sampai rumah ya, dia tuh malah dikasih surprise dan petasan. Ternyata Junpyo itu menyelamatkan dia dari amarah amukan orang tuanya guys, yaitu dengan memberi banyak banget pakaian-pakaian dan lain-lainnya ke keluarganya si Jandi. Berpindah di sekolah. Di sekolah ada berita baru nih. Foto-foto Jandi dan Junpyo tersebar ke seluruh anak sekolahan, yang akhirnya menjadi berita utama di sekolahan tersebut. Jandi yang baru datang ke sekolahan pun dia tiba-tiba kaget ya say, karena dia dideketin dari semua kalangan wanita-wanita di sekolah tersebut. Yang biasa dia dipandang sebelah mata, yang biasa dia nggak dirawin, diganggu, dibully. Tiba-tiba dia menjadi banyak banget dapat teman, pura-pura berteman pada ngasih minum. Saat jam istirahat tiba-tiba orang-orang berkerumun di papan pengumuman, yang ternyata di sana sudah dicantumin fotonya Jandi dan Junpyo. Kelihatan seperti ciuman ya, padahal tidak ciuman. Mijin yang menyaksikan tersebut kelihatan banget mukanya tidak suka, sakit hati, dan bertanya-tanya kenapa kok bisa ada kayak gini ya. Esok harinya temannya Mijin gak masuk sekolah dengan alasan sakit, yang padahal dia sakit aja enggak sih.
Karena si Mijin adalah temannya Jandi, Jandi pun menjenguknya di sana. Saat sampai di sana, yang ditanya pertama kali oleh Mijin adalah, apa benar Junpyo dengan Jandi itu jadian? Jandi yang mendengar itu pun menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan dan dia hanya senang mempermainkan dan mengerjai Jandi. Setelah mendengar pernyataan tersebut, dipikir-pikir sama Mijin, bener juga sih, selama ini kan si Jandi digangguin terus. Akhirnya dia pun kembali bersemangat loh guys setelah mendengar itu. Dan dia mengajak Jandi untuk pergi bermain. Saat tiba di bar, mereka di sana pun berpesta dan bersenang-senang. Dan ternyata ada tujuan lain dari Mijin, yaitu Mijin sudah merencanakan sesuatu. Selain itu, sifat aslinya Mijin ternyata jelek banget guys, seperti orang pembuli gitu. Usul punya usul, Mijin memberi obat tidur ke Jandi yang kemudian Jandi dibawa ke hotel untuk difoto-foto telanjang bersama cowok, yang kemudian foto tersebut disebarluaskan ke nomor-nomor anak sekolah di sana. Selain disebarluaskan, ditaruh juga di papan pengumuman. Jandi yang melihat hal tersebut mengelak bahwa dia nggak pernah melakukan hal tersebut, bahkan untuk tidur di hotel saja tidak. Hal tersebut disaksikan oleh Gu Junpyo yang merasa kecewa dengan Jandi, yang menganggap bahwa Jandi sebagai perempuan murahan. Tapi dari Jandi sendiri, Jandi merasa seperti dijebak. Bahkan Jandi tidak mengerti kenapa harus membela diri dari sesuatu yang benar-benar mustahil dan tidak benar. Junpyo pun bertanya, foto yang di sana apakah benar itu dia? Jandi pun menjawab iya. Dan Junpyo bilang, mulai hari ini saya nggak mau mengenal kamu Jandi. Gila. Setelah selesai Junpyo berbicara tersebut, lalu Junpyo pun pergi meninggalkan Jandi yang setelah itu akan dibully habis-habisan oleh seluruh sekolah di Shinhwa tersebut. Di sisi lain, Jandi pun pulang sekolah. Dia langsung mencari bukti. Tentunya apabila sudah dibantu sama teman-teman F4 tersebut, tidak perlu waktu lama untuk menemukan laki-laki penipu tersebut. Di sisi lain, di sekolahan di ruang kelas, teman-temannya mendapatkan informasi bahwa setelah pulang sekolah, Jandi akan dibully habis-habisan dan kertas tersebut berhenti di Mijin. Emang Mijin ini gimana ya? Jahat banget sih. Mijin gak memberitahu Jandi dan langsung pulang duluan. Bener aja, saat pulang sekolah, Jandi sedang mengendarai sepedanya dan dikerjai oleh teman-teman di sekolahan Jandi. Lebih parahnya, Jandi dibully habis-habisan, bahkan sampai terluka loh guys kakinya. Di sisi lain, Junpyo mendapatkan info bahwa dia harus mengunjungi hotel di mana tempat Jandi berada. Setibanya di sana, dia melihat tempat tersebut dan ada banyak banget foto-fotonya Jandi. Tidak begitu lama, kemudian si Mijin datang menemui Junpyo yang lagi ngamuk di sana. Di sana, Mijin mengungkapkan kenapa dia melakukan segalanya seperti ini. Karena seorang Jandi yang dia sukai seperti itu pun bisa mendapatkan hatinya Junpyo. Ternyata usul punya usul, Mijin menyukai Junpyo. Bahkan menyukainya bukan hanya saat dia sekolah di situ aja. Disukainya sejak Junpyo masih kecil guys. Mereka sudah ditempatkan di satu sekolah yang sama. Hal tersebut yang membuat Mijin jadi tergila-gila dengan Junpyo. Junpyo yang sudah mendengar semua penjelasan Mijin pun berpikir, semua masuk akal, kenapa bisa jadi begini. Lalu scene pun berakhir. Bagi kalian yang menonton episode selanjutnya, bisa lihat di deskripsi ya guys linknya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.